Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Lalu kita pada pertemuan yang ke-8, pembahasan kita mengenai pemeriksaan sistem EMS atau injeksi. Pada materi hari ini ada beberapa pemeriksaan yang bisa kalian simak videonya yang nanti akan saya tampilkan. Pertama adalah pemeriksaan AIT. Baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan video yang akan saya tampilkan ya, disimak baik-baik. Pemeriksaan sensor IAT. Sensor IAT atau intake air temperature berfungsi untuk mengukur temperatur udara masuk. Pemeriksaan sensor IAT dilakukan dengan menggunakan multitester. Arahkan selektor multitester pada skala kali 10 ohm. Lepaskan konektor kabel sensor IAT. Hubungkan teslit merah dan hitam pada pin sensor IAT. Baca hasil pengukurannya. Selanjutnya pemeriksaan sensor TPS. Ya, di sini kita ada beberapa kali pemeriksaan. Ya, kalian perhatikan. Pemeriksaan sensor TPS. Sensor Throttle Position Sensor atau TPS adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi pedal gas dalam keadaan tertekan atau bebas. Untuk pemeriksaannya menggunakan dua metode, yaitu saat throttle menutup atau membuka. Pemeriksaannya menggunakan multitester. Pilih skala multitester pada skala kali 10 ohm dan lakukan kalibrasi posisi 0 multitester. Hubungkan teslit merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor TPS saat throttle menutup dan baca hasil pengukurannya. Selanjutnya, periksa juga sensor TPS saat throttle membuka. Hubungkan teslit merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor TPS. Buka throttle dan baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor TPS yang lain yaitu dengan menghubungkan teslit merah dan hitam dengan pin 1 dan 3 sensor TPS. Baca hasil pengukurannya. Yang perlu diperhatikan kalian pada saat penggunaan multitester adalah pengkalibrasian. Jadi pada saat kalian merubah skala pengukuran, jangan lupa lakukan kalibrasi hingga jarum di sini berada pada posisi garis 0 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pemeriksaan sensor map ya. Perhatikan videonya. Pemeriksaan sensor MAP. Manifold Absolute Pressure atau MAP sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui kondisi kevakuman intake manifold. Untuk memeriksa sensor MAP, gunakan multitester pada skala kali 10 ohm yang sudah terkalibrasi 0. Lepaskan konektor MAP sensor. Hubungkan teslit merah dan hitam pada pin 1 dan 2 MAP sensor. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan menghubungkan teslit merah dan hitam dengan pin 1 dan 3 MAP sensor. Baca hasil pengukurannya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan sensor CKP. Pemeriksaan sensor CKP. Crankshaft Position Sensor atau CKP sensor. Sensor yang mendeteksi adanya putaran mesin dan untuk mengendalikan sistem pengapian mesin. Pemeriksaannya dengan menggunakan multitester skala kali 10 ohm. Lepaskan konektor sensor CKP.
Hubungkan tes lead merah dan hitam pada pin sensor CKP. Baca hasil pengukurannya. Oke, selanjutnya pemeriksaan sensor engine, coolant temperature sensor. Pemeriksaan sensor WTS atau ECT. Atau ECT sensor atau water temperature sensor atau WTS adalah sensor untuk mengetahui kondisi suhu air pendingin. Semakin dingin suhu air pendingin, maka semakin banyak bensin yang disemprotkan ke silinder. Pemeriksaannya yaitu dengan menggunakan multitester dengan skala kali 10 ohm. Lepaskan konektor sensor ECT dan hubungkan tes lead merah dan hitam pada pin sensor ECT. Baca hasil pengukurannya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan ECU. Ya, tapi perlu kalian ketahui anak-anakku, nanti pada saat uji kompetensi kalian tidak melakukan pemeriksaan ECU karena ini merupakan otak dari komputer mobil. Ya, jadi hanya teknisi yang profesional yang diperbolehkan untuk pemeriksaan ECU atau ada masalah dengan ECU. Tapi silakan kalian lihat video berikut ini. Pemeriksaan ECU. Pemeriksaan Electronic Control Unit atau ECU yaitu dengan memeriksa tegangan kerja ECU. Arahkan selektor multitester pada skala 50 DC volt. On-kan kunci kontak. Hubungkan tes lead hitam dengan E1 dan tes lead merah dengan TE1. Baca hasil pengukurannya. Batas tegangan yang diizinkan yaitu maksimal 5 volt. Hubungkan juga tes lead hitam dengan E1 dan tes lead merah dengan TE1. Baca hasil pengukurannya. Batas maksimalnya adalah 5 volt. Baik, ya, setelah kalian melakukan pemeriksaan sensor dan pemeriksaan ECU, lalu selanjutnya adalah kalian pemeriksaan aktuator, ya. Di sini ada dua yang diperiksa, yaitu kerja fuel pump dan injektor. Ya, kalian simak videonya berikut ini. Pemeriksaan kerja fuel pump. Fuel pump merupakan salah satu jenis aktuator yang menerima perintah dari ECU. Untuk memeriksa bekerjanya fuel pump diperlukan jumper. Kunci kontak pada posisi on. Dengan menggunakan jumper, hubungkan terminal B+ dengan terminal VP. Periksa apakah fuel pump bekerja atau tidak. Oke, setelah pemeriksaan fuel pump, lalu kalian melakukan pemeriksaan injektor. Simak videonya. Pemeriksaan injektor. Pemeriksaan injektor dilakukan dengan menggunakan multitester. Arahkan selektor multitester pada skala kali 10 ohm. Buka konektor injektor yang akan diperiksa. Hubungkan tes lead merah dan hitam pada pin injektor dan baca hasil pengukurannya. Nah, itulah anak-anak pemeriksaan standar, ya. Dalam artian ini basic, ya, masih sedikit sensornya. Mungkin nanti beda kendaraannya akan lebih banyak lagi sensornya. Intinya hampir sama pemeriksaannya, tinggal kalian nanti berpanduan kepada manual booknya untuk melihat apa aja sih yang perlu diperiksa pada saat nanti tune up kendaraan injeksi atau yang menggunakan injeksi, ya. Baik anak-anakku, itu tadi pemeriksaan untuk sensor, ECU dan aktuatornya. Seperti biasa nanti tugas seperti minggu lalu, tugas adanya di Google Form, ya. Silakan kalian kerjakan tugas dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.